Ada juga fakta-fakta menarik dari suku anak dalam ini, yaitu keseimbangan alam akan drastis berubah ketika mereka meninggalkan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang salah satu suku primitif yang berada di Indonesia tercinta ini, yaitu suku anak dalam. Banyak referensi dan artikel yang mengatakan bahwa suku anak dalam ini adalah salah satu suku primitif di Indonesia. Nah, sebagian di antara kita mungkin ada yang tahu dan sebagian lagi tidak tahu dengan adanya suku anak dalam ini. Hingga saat ini mengenai suku anak dalam, mereka berada di sekitaran Jambi, perbatasan dengan Riau, Pekanbaru, dan di beberapa daerah pedalaman lainnya. Hingga saat ini mengenai tentang suku anak dalam ini masih belum ditemukan titik terang tentang bagaimana peradaban dan mereka bisa terbentuk atau dari mana asal sebetulnya dari mereka. Namun tertoreh di keterangan di BNT Depsos pada tahun 1988 dikatakan di sana bahwa mereka berasal dari salah satu kerajaan Jambi. Mereka adalah para pasukan yang dikirim oleh kerajaan itu untuk menyerang salah satu kerajaan. Jadi mereka diperintahkan oleh sang raja untuk pergi ke sebuah tempat, menyerang sebuah tempat itu. Namun di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal dan di hutan belantara tersebut mereka tinggal dan menetap. Sehingga terbentuklah sampai saat ini suku anak dalam yang jauh dari hiruk pikuk dunia luar. Namun secara gamblang dan secara pembuktian lebih nyatanya belum ada yang bisa membuktikan secara lebih lugas dan lebih nyata. Keterangan dari teman-teman yang sudah pernah pergi ke sana dan pernah menelusuri suku anak dalam ini juga dikumpulkan dari info-info yang ada bahwa suku anak dalam ini terbagi menjadi 3 kelompok bagian. Yang pertama adalah suku anak dalam yang normally atau seperti kita saat ini. Jadi mereka hidup normal, mereka hidup seperti kehidupan di pedesaan, mereka bercocok tanam, mereka berkeluarga, mereka punya kepercayaan dan mereka hidup layaknya bagaimana kita hidup. Nah, yang kedua ada suku anak dalam semi primitif. Jadi mereka ini sebagian dari masyarakat itu masih susah untuk berkomunikasi dengan lugas, susah untuk yakin dengan kepercayaan dan masih hidup berburu dan bagaimana orang-orang primitif atau orang-orang zaman dahulu kala. Namun sebagian lagi mereka sudah memiliki kepercayaan, mereka mau belajar, mereka mau bercocok tanam, mereka hidup ingin mendekati bagaimana kehidupan kita pada saat ini. Lalu yang ketiga, ada suku anak dalam yang masih sangat primitif. Layaknya bagaimana manusia pada zaman dahulu kala mereka memakai pakaian seadanya dari alam itu sendiri, dedaunan dan segala macamnya. Dan mereka tidak memiliki kepercayaan dan kita juga tidak boleh memasukkan kepercayaan kepada mereka. Jadi mereka ini seperti yang kita pelajari di pelajaran sejarah sebelum-sebelumnya ketika kita sekolah, mereka yakin dengan kekuatan alam itu sendiri dan mereka seimbang menyatu dengan alam itu sendiri. Di sana juga berlaku beberapa pantangan seperti tidak bolehnya makan ayam, tidak bolehnya ini itu, tidak bolehnya memiliki kepercayaan layaknya kita pada saat ini. Berikutnya tentang pendidikan. Nah, jadi teman-teman kita yang relawan dan teman-teman kita yang tergabung di beberapa komunitas, kita sangat berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah mau meluangkan waktu, sudah sangat mau mengajari, membaca, menulis, dan pengetahuan-pengetahuan lainnya sampai menguatkan kepercayaan yang mereka anut
Jadi ada beberapa komunitas seperti Seat Jambi, Seat atau Sit Jambi, aku kurang tahu, tapi penulisannya SEAD Jambi. Jadi mereka ini sangat aktif untuk menjadi relawan, mengajari, membaca, menulis suku anak dalam yang bisa mereka temui, sampai mereka memiliki desa binaan sendiri dari suku anak dalam ini. Nah, mereka tergerak dengan ini karena mereka miris dengan keadaan suku anak dalam yang banyak dipermainkan oleh orang-orang jahat. Seperti banyaknya anak suku dalam yang disuruh menjadi pengemis oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, keluaran daerah mereka. Dan juga ada beberapa kasus bahwa tanah mereka itu mereka disuruh untuk tanda tangan, cap jempol, karena mereka tidak bisa membaca dan menulis, padahal itu adalah surat pernyataan atau pemindahan kekuasaan atas tanah yang mereka tinggali. Artinya mereka ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentang pendidikan dari suku anak dalam ini beberapa yang bisa dijangkau. Di sana terkenal juga ada sekolah rimba, ada sekolah apung, bahkan sampai masuk ke film layar lebar, kalau tak salah judulnya Sekolah Rimba, yang ditokoi oleh Butet Manurung. Nah, ini bercerita tentang Butet Manurung yang mengajari suku anak dalam untuk membaca, menulis, dan mencerdaskan mereka agar siap menjalani kehidupan yang lebih layak. Nah, sebelum kita akhiri video tentang suku anak dalam ini, salah satu suku yang berada di Indonesia ini, ada juga fakta-fakta menarik dari suku anak dalam ini, yaitu keseimbangan alam akan drastis berubah ketika mereka meninggalkan daerah tersebut. Jadi dari pernyataan teman-teman yang telah saya konfirmasi dan hubungi, bahwa ketika mereka ditanyai atau mereka mengaku bahwa mereka tidak mau meninggalkan daerah mereka itu, karena apa? Kalau mereka meninggalkan daerah itu, keseimbangan alam akan betul-betul berubah. Jadi orang-orang mengistilahkannya mereka seperti avatar. Mereka memang mampu mengontrol dan mengendalikan alam, seperti perairan di sana, udara di sana akan sangat baik, hasil alam sangat baik. Tapi ketika mereka pergi, maka semua itu tidak akan seimbang. Maka mereka patut disebut juga sebagai suku yang menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, terutama di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kamu teman-teman semua? Apakah kamu punya informasi atau kamu punya sesuatu hal yang ingin dibagikan di komentar ini? Silahkan kita diskusikan dan tambah referensi dan cerita tentang suku anak dalam ini. Mungkin kita bisa diskusi panjang lebar lagi setelah ini. Jangan lupa untuk komen di bawah dan share ke teman-teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.